Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Istilah penanganan COVID-19 di Indonesia. Kembali lagi bersama channel Kita Bisa Berbagi Inspirasi dan Wawasan. Ini dia guys, istilah penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama, ada orang dalam pemantauan atau ODP. Kedua, ada pasien dalam pengawasan atau PDP. Ketiga, diduga terkena virus karena sudah menunjukkan gejala atau suspek. Dan keempat, setelah melalui cek laboratorium atau prosedur lain yang disebut positif. Lockdown mengunci masuk keluar dari suatu wilayah atau daerah atau negara. Social distancing menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan nih guys. Isolasi untuk yang sakit, mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang nih guys. Dan ada karantina untuk yang sehat, mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang juga nih guys. Work from home atau WFH yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah bagi yang bekerja di perkantoran untuk bekerja dari rumah nih guys. Dan ada local transmission yang menunjukkan lokasi di mana sumber infeksi berada di dalam lokasi pelaporan nih guys. Contohnya di Indonesia dengan sumber di Indonesia juga guys. Imported case, kasus yang menunjukkan pasien terinfeksi di luar area nih guys dan dinyatakan terinfeksi. Under investigation menunjukkan lokasi di mana jenis transmisi atau penularan belum ditentukan nih guys. Dan ada cluster, adalah satu kelompok dengan satu kejadian kesehatan yang sama. Community spread merupakan persebaran penyakit dalam suatu area tertentu nih guys. Dan ada screening pasien, yaitu pemeriksaan sekelompok orang untuk memisahkan orang yang sehat dari orang yang punya keadaan patologis guys. Hazmat suit merupakan alat pelindung diri yang kerap dipakai para petugas medis dan dokter yang merawat pasien nih guys. Social distancing menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang nih guys. Masker N95 untuk melindungi dari asap atau kabut nih guys. Hand sanitizer merupakan cairan pembersih tangan yang tidak memerlukan air untuk membilasnya nih guys. Dan ada Pansekes, fasilitas pelayanan dan juga kesehatan. Dan ada beda isolasi dan karantina mandiri nih guys yang masih dianggap sama padahal berbeda. Isolasi adalah upaya memisahkan seseorang yang sakit, memerlukan perawatan COVID-19 atau terkonfirmasi COVID-19, diberlakukan bagi kasus terkonfirmasi sejak dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 guys. Dan jika tidak bergejala selama 10 hari dinyatakan selesai. Dan kapan guys selesainya? Jika tidak bergejala selama 10 hari guys, dinyatakan isolasi selesai. Kemudian ada karantina guys, upaya memisahkan seseorang yang terpapar COVID-19, berlaku bagi orang yang mengalami riwayat kontak atau riwayat berpergian guys. Oke, itu dia guys bedanya antara karantina versus isolasi. Dan ada juga istilah zona merah, oranye, kuning, dan hijau guys. Ini dia informasinya guys. Zona hijau berarti negara atau wilayah tanpa kasus konfirmasi guys. Zona kuning berarti negara atau daerah dengan beberapa kasus penularan lokal guys. Zona oranye berarti negara atau wilayah yang berdekatan dengan zona merah guys. Zona merah negara atau wilayah yang telah mempertahankan transmisi komunitasnya guys. Oke guys, kita lanjut mengenai istilah baru yang muncul di tengah COVID-19 guys. Dan adapun istilah-istilah baru tersebut nih guys, diantaranya ada new normal, PSBL, masa transisi herd immunity, protokol kesehatan, dan juga PPKM guys. Apa sih artinya? Di masa transisi ini guys, masih banyak daerah-daerah yang juga diberlakukan PSBL, yang katanya juga ramai dibicarakan mengenai herd immunity. Ayo jujur, sampai sekarang ini kalau kamu terus update mengenai perkembangan COVID-19 dan sering mendengar istilah-istilah baru di atas guys, angkat tanganmu kalau sudah tahu jawabannya. Tenang, ini bukan ujian kok. Jadi kalau jawabannya kamu belum tahu, tenang saja, kita bisa bersama mengenal dan memahami kembali istilah-istilah baru yang muncul di tengah pandemi ini.
Pertanggal 13 Juli 2020, Kementerian Kesehatan secara resmi mengumumkan pergantian beberapa istilah yang sebelumnya sudah dipakai. Berikut ini beberapa istilahnya guys. Istilah terkait pasien COVID-19 ada ODP, PDP, OTG. Kasus konfirmasi diubah menjadi kasus suspek, probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi. Kontak erat riwayat dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19, suspek memiliki gejala atau tanda ISPA dan pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, terkonfirmasi dinyatakan positif COVID-19 yang dibuktikan pemeriksaan RT-PCR, probable kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gejala COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaannya guys. 1. Kasus suspek. Orang yang bersangkutan dalam 14 hari terakhir pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif atau kontak dekat dengan kasus probable, mengalami infeksi saluran pernafasan akut yang berat dan harus dirawat di rumah sakit dan tidak ditemukan penyebabnya secara spesifik dan meyakinkan bahwa ini bukan penyakit COVID-19. Kedua, kasus probable. Kasus klinis yang diyakini COVID-19 kondisinya dalam keadaan berat dengan ARDS atau ISPA berat serta gangguan pernafasan guys. Kontak erat, seseorang kontak dengan kasus konfirmasi positif atau dengan kasus probable. Dan yang keempat, kasus konfirmasi, seseorang yang sudah terkonfirmasi positif setelah mulai pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Dan ada dua kriteria nih guys dalam kasus konfirmasi, yakni kasus konfirmasi dengan gejala dan kasus konfirmasi tanpa gejala. Ada 4 istilah lainnya juga nih guys. Yang satu, pelaku perjalanan, seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kedua, discredited, seseorang dikatakan discredited jika memenuhi salah satu kriteria berikut. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Ketiga, selesai isolasi dengan kriteria kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri. Kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset ditambah minimal 3 hari dan tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Keempat, kematian, kasus konfirmasi atau probable COVID-19 yang meninggal. Itu dia guys beberapa terkait pasien COVID-19 dan kita memasuki istilah lainnya yaitu ada masa transisi. Awal Juni ini kamu pasti sudah melihat beberapa sektor jasa dan industri yang semula ditutup mulai dibuka kembali dan beberapa aktivitas yang tadinya dilarang mulai kembali diperbolehkan, namun pastinya dengan beberapa persyaratan ketat seperti menyediakan tempat untuk mencuci tangan, maksimal kapasitas 50% serta tetap menghimbau untuk memakai masker dan menjaga jarak. PSBL, pembatasan sosial berskala lokal, artinya adalah pembatasan sosial berskala lokal yang fokusnya di skala RT juga RW dan diberlakukan pembatasan lokal. Adaptasi kebiasaan baru atau AKB secara singkat adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pada 16 April 2020, Copenhagen-Denmark, Dr. Hans-Henrik Kluge, WHO Regional Director for Europe, menyampaikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk meringankan pembatasan dan transisi ini harus memastikan transmisi COVID-19 bisa dikendalikan, kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia, risiko wabah bisa diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja diterapkan dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, etiket pernapasan di tempatnya, dan risiko impor itu dapat dikelola. Yang terakhir, masyarakat memiliki suara dan terlibat dalam transisi. Protokol kesehatan tadi sempat disebut new normal ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan adalah sejumlah panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di saat kamu mulai kembali menjalankan aktivitas pada masa new normal.
herd immunity yang belakangan menjadi perdebatan juga nih guys dalam penanganan COVID-19. Dilansir dari Business Insider 17 Mei 2020, para ahli telah menolak mengenai aksi yang dapat mengorbankan nyawa ini demi tujuan herd immunity. Bahkan WHO pun tak merekomendasikan bila suatu negara ingin menerapkannya guys. Lalu apa itu herd immunity guys? Menurut pengertian dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular ini memberikan perlindungan secara tidak langsung atau disebut herd immunity atau kekebalan kawanan guys. Dengan cara ini penyebaran penyakit menular dapat dikendalikan. Angka reproduksi. Angka tersebut menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan berbagai pemerintah di seluruh dunia guys mengenai pencabutan karantina wilayah alias lockdown, atau dalam kasus Indonesia pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Angka reproduksi adalah suatu cara dalam memberi peringkat pada kemampuan penyebaran sebuah penyakit guys. Angka yang mengikuti huruf R melambangkan jumlah rata-rata orang yang bisa ditulari seorang pengidap. Drive-thru rapid test dapat dilakukan tanpa seseorang harus masuk ke dalam gedung rumah sakit. Layanan ini termasuk screening COVID-19 yang mana orang yang akan diambil darahnya berada di dalam mobil. Pemeriksaan ini disebut dengan pemeriksaan rapid test antibody. Dengan metode drive-thru, para pasien dapat melakukan pemeriksaan di dalam kendaraan masing-masing. Walaupun rapid test drive-thru berada di dalam mobil, pasien tetap harus menggunakan masker. Petugas akan mendatangi pasien dan melakukan wawancara atau screening singkat. Setelah itu baru pengambilan sampel darah di dalam mobil. Para pasien yang sudah diambil darah tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan di rumah sakit. Mereka langsung dapat kembali ke rumah. Petugas akan mengirimkan hasil pemeriksaan melalui nomor WhatsApp atau alamat email pasien dalam waktu maksimum 1x24 jam. Nah, sudah menambah lagi kan guys pengetahuan mengenai istilah terkait COVID-19. Terima kasih sudah menonton di channel Kita Bisa. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi ya guys di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.